Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mendayun, yang terhormat kepada Bapak Suwardi, Pak Bajenur, dan kepada Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat berta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang bawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Sebelum saya lanjutkan, Bapak, ini saya ucapkan selamat dan sukses atas nominasi Jamurik GTK Hebat Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah mendapatkan peringkat 4, Pak ya, 4 besar. Alhamdulillah mewakili Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu selangkah lebih maju bersama SD Negeri 1 Trans Batu Marta 7, Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Mungkin dapat menginspirasi kami semua. Kita yang di sini dapat belajar lebih banyak tentang apa yang Bapak lakukan. Langsung rencana tindak lanjut berbasis program diseminasi PKG PJOK tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, senam kreasi Ombe Akas, di mana senam ini yang saya artikan Ombe Akas itu olahraga menyenangkan bersama aktivitas kreasi siswa. Penyusunnya saya sendiri, Pak. Adapun latar belakang yaitu Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan harus menumbuhkan aspek jasmani, rohani, dan sosial untuk membentuk generasi yang seimbang secara mental, fisik, dan spiritual. Dalam konteks ini, olahraga seperti senam kreasi menjadi sarana untuk menumbuhkan kebugaran jasmani dan mengembangkan kreativitas peserta didik secara komprehensif. Dasar hukumnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dengan demikian, senam kreasi yang kami beri judul Ombe Akas dirancang sebagai bentuk implementasi dari undang-undang tersebut, membantu siswa meningkatkan kebugaran disiplin dan kepercayaan diri melalui gerak. Adapun tujuan program tersebut, yang pertama adalah mendorong kreativitas peserta didik dengan prinsip voice, choice, dan ownership. Yang kedua, membangun semangat dan mengembangkan kemandirian serta tanggung jawab peserta didik. Yang ketiga, mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan setiap tujuan. Mendorong kreativitas peserta didik dengan prinsip voice, choice, dan ownership. Melalui voice, choice, dan ownership, program ini mendorong peserta didik untuk memiliki peran aktif dalam memilih dan menyesuaikan gerakan senam, sehingga terhubung kepemimpinan dan rasa kepemilikan terhadap kegiatan. Membangun semangat dan mengembangkan kemandirian serta tanggung jawab peserta didik. Yang pertama itu ada mendorong siswa untuk aktif bergerak dan menjaga kebugaran. Selanjutnya, melatih kerjasama dan kemandirian dalam kegiatan bersama. Yang ketiga ya, menanamkan nilai kebersamaan dan kreativitas dalam belajar, serta menciptakan karya inspiratif. Yang ketiga itu ada karakter building, yaitu profil pelajar Pancasila, Pak. Melalui senam kreasi, peserta didik mengembangkan karakter sesuai ya, mohon izin Bu ya. Meneruskan. Ya, saya ulang lagi, karakter building profil pelajar Pancasila melalui senam kreasi
peserta didik mengembangkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila seperti bergotong royong, lanjut ya, seperti bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, tanggung jawab, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, Pak. Nah, ini ada kaitannya memang, Pak. Itu pertama yaitu pelaksanaan selama 2 minggu. Adapun tahap-tahapnya ada 4, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut. Yang pertama itu ada tahap persiapan yaitu sosialisasi proyek, pembagian tugas. Nah, sekarang ini udah saya sosialisasikan, Pak, yaitu tanggal 11 November. Nah, nanti bisa jadi besok itu udah dibagi tugasnya. Kalau hari ini deal ya hari ini. Nah, terus yaitu tahapan pelaksanaan penyusunan gerakan dan latihan. Nah, ini anak sendiri, Pak. Anak sendiri nanti. Tahap evaluasi adalah pelaksanaan dan pengambilan dokumentasi serta tahap tindak lanjut evaluasi. Dalam tahap evaluasi nanti itu kami dokumentasikan, Pak. Hasilnya apa proyek itu nanti akan kami videokan. Video itu nanti sudah video jadi, Pak. Nah, itu kami sebarkan video itu melalui media sosial kayak Facebook, YouTube, ataupun IG dan TikTok lah. Nah, itu walaupun secara pribadi itu pakai akun gurunya masing-masing. Nah, itu karena akun sekolah cuma adanya Facebook, Pak. Terus tahap selanjutnya adalah rekan sejawat dalam komunitas. Nah, ini yang saya bilang tadi ada kaitannya narasumber sekolah penggerak. Nah, Bapak sendiri yang jadi narasumbernya. Di sini adalah mendampingi guru dalam komunitas belajar. Selanjutnya adalah kepala sekolah, dukungan dan pengawasan program. Bu Suzan selaku kepala sekolah, mohon dukungannya, pengawasannya dari kami dan guru-guru kami, ya, itu untuk diawasi, Bu, didukung, semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya adalah guru kelas. Nah, ini guru kelas sebagai penyemangat dan motivator. Adapun guru agama Islam itu ada mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan. Kapasitas yang saya miliki, kapasitas yang sekolah miliki itu ada 7 aset, Pak. Yaitu aset manusia, fisik, finansial, sosial, lingkungan, politik, dan agama atau budaya. Manusia, pemanfaatan asetnya yaitu kepala sekolah dan komite memberikan dukungan dan serta guru berperan dalam memandu kegiatan. Siswa berperan aktif dalam kegiatan. Keterangannya itu ada kepala sekolah, guru, komite, dan siswa sendiri, Pak. Selanjutnya ada fisik. Pemanfaatan asetnya yaitu perlengkapan yang digunakan saat kegiatan. Itu ada tempat, sound system, dan mikrofon. Finansial. Asetnya yaitu dana tambahan yang diperlukan. Itu ada dari dana bos, Bu. Itu mudah-mudahan nanti nggak ada, Bu. Mudah-mudahan nggak ada. Karena tempat sound itu udah sound system, mikrofon ada semua, Pak. Cuman mungkin kalau ada tambahan mungkin lah ya nggak apa-apa, Bu. Nah, mungkin ada inisiatif, Pak, ya. Nah, itu. Nah, tapi selain kegiatan anak ini, selain kegiatan anak, tapi untuk anak sendiri nggak apa-apa. Terus ada sosial. Sosial itu dukungan komunitas belajar. Nah, saya dan Bapak dari Ibu, bahkan dari kepala sekolah, bahkan dari sekolah penggerak itu bentuknya dukungan, Pak. Itu dari yang saya sebut tadi, guru penggerak, dari sekolah penggerak, kepala sekolah, siswa, guru, serta komite sekolah. Terus lingkungan itu aset lingkungannya kami manfaatkan yaitu ruang terbuka, Pak, untuk kegiatan. Ruang terbuka yang nyaman untuk kegiatan, yaitu lapangan. Ada politik di sini. Politik yang di sini adalah pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kualitas, yaitu dari kepala sekolah sendiri. Nah, itu. Adapun agama, aset agama atau budaya itu aktivitas sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Contohnya kayak berdoa. Nah, itu. Lanjut.
rencana evaluasi. Nah, dalam rencana tadi ada evaluasi Bapak dan Ibu, penilaian kolaborasi, penilaian diri komunitas belajar secara langsung. Ada refleksi, sesi refleksi ini untuk menilai proses dan hasil dapat berupa survei ataupun wawancara langsung nanti. Nah, ini dari ibu-ibunya nanti. Ibu mungkin dari guru kelas ataupun dari kepala sekolah langsung ya. Nah, itu tentang kegiatan nanti. Kemungkinan tantangan. Nah, di sini ada kemungkinan tantangan. Yang pertama itu ada beragamnya kemampuan siswa. Nah, perbedaan kemampuan siswa dalam keterampilan motorik dan kreativitas akan membutuhkan pendekatan yang fleksibel. Jadi anak itu nggak bisa disamakan, Bu. Anak yang cepat menangkap, bahkan ada yang kurang, bahkan di bawahnya lagi. Jadi anak-anak yang di bawahnya tadi memerlukan pendekatan secara langsung, secara fleksibel. Pokoknya ibunya yang mendampingi mereka itu. Selanjutnya yaitu keterbatasan waktu. Waktu kami cuma 2 minggu, Bapak Ibu. 2 minggu, ini udah kepotong 1 sampai 2 hari. Hari ini dan besok. Nah, selanjutnya nanti ada 10 hari ke depan untuk siswa sendiri. Nah, terus yaitu cuaca. Kemungkinan hujan atau panas saat dilakukan di luar ruangan. Nah, mungkin kalau seandainya ada hujan, berhubung muridnya sedikit, Pak, saya punya inisiatif nanti di dalam ruangan, dalam kegiatan tersebut. Itu yang hari ke-13, ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu pemaparan dari saya. Mungkin kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ataupun sarannya yang kami harapkan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya. Sudah ada sahabat-sahabat yang bisa dilaksanakan. Kemudian di sini ada beberapa aset yang dimiliki, makanya visibilasinya sudah lengkap, harus dibuat seperti kita kalau buat visi ya. Kita adakan apa kekuatan kita. Kita bisa buat visi yang kita nggak mau, yang mampu kita punya guru olahraga yang bagus ya. Jadinya kita kan siswa yang pandai olahraga, yang punya sekolah itu namanya kekuatan atau siswa kita yang harus dijadikan dasar sebagai visi. Kemudian di sini ada jadi rencana evaluasi. Kalau menurut saya bisa saya berikan kolaborasi, refleksi. Ada sesi refleksi untuk melihat proses berhasil dapat berupa fungsi dan wawancara langsung. Ini bisa juga dibuat rubriknya. Seperti apa? Penilaian itu ada Pak Anman. Ada itu Pak, rubrik penilaian. Nanti ada rubrik-rubriknya sendiri itu Pak. Dan rencana seperti apa, yang menjelaskan apa, terus seperti apa, nanti bisa pertanyaan. Ya. Kira itu sudah. Oke, terima kasih Pak atas sarannya. Mungkin ada yang lain, Ibu? Monggo. Ya silakan Bu Weti. Ini. Ya silakan Bu Weti. Kan tadi Bapak sudah jelaskan mengenai tujuan dari RTL ini Pak ya. Karena tidak lanjut. Dan di sini kan ada capaiannya, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan setiap tujuan. Di sini mendorong kreativitas peserta didik dengan prinsip voice dan lain-lain pokoknya. Ownership ya. Ada 3 Pak ya. 3 ini. Nah, maksud saya di sini kan sudah ada penjelasannya. Bisa nggak Bapak kasih contoh satu aja di antara voice ini atau yang membangun semangat, salah satu aja. Terima kasih Bu. Nah, itu memang jadi tujuan kami di sini Pak. Jadi ada voice, choice, dan ownership. Dari tiga-tiganya harus berketerhubungan Bu. Siswa itu voice itu suara. Kalau ide Pak. Nah, ide siswa itu mencari ide. Terus ada lagi choice ya. Choice itu pilihan. Setelah dia punya ide,
terus mencari pilihan-pilihan. Kalau di sini mungkin gerakan mana sih yang cocok, lagu apa sih yang cocok. Nah itu setelah dia mempunyai ide, selanjutnya dia itu menentukan pilihan, terus dari gerakan-gerakan yang disusun tadi, terus merasa memiliki, dia tuh bangga, ya, bangga dengan apa hasil karya mereka itu, Pak. Nah itu, jadi di sini ya, itu memang tujuannya udah jelas, Bu. Bersuara ataupun ide, terus lagi pilihan, milih gerakan mana yang cocok. Nah itu, terus lagu mana yang cocok untuk mereka, dan ownership, merasa memiliki, Bu. Nah, mungkin itu saja yang penjelasan saya, Bu. Kalau kurang paham, monggo yang di mana ya? Kalau untuk kegiatannya Pak, misalnya, itu kan penjelasan dari kemampuan. Ya, jadi gini Bu. Kalau di kegiatannya, ini kan berkaitan dengan senam, Bu. Mengapa senam Ombeakas kok saya artikan berbeda tadi? Itu untuk penyemangat kami, Bu. Kalau seyogyanya di situ ya tetap mereka itu beberapa waktu yang lalu anak itu sudah saya ajak berbicara dan anak udah memilih berbicara, mereka udah punya ide, terus punya rencangan, Bu, udah memilih. Jadi itu kegiatannya nanti senam, Bu. Oh, Senam. Nah, di situ senam. Itu bukan dari saya tapi anak sendiri. Anak sendiri yang punya ide. Nah, hasilnya nanti tinggal nunggu yang 2 minggu yang terakhir ini, Bu. Nah itu. Jadi contoh dari besarnya itu senam Pak ya? Iya benar, senam kreasi yang misalnya lagu daerah seperti Bapak tadi jelaskan. Iya. Membayangkan. Iya, mungkin dari lagu daerah ataupun lagu-lagu yang lain tuh bisa, Bu. Enggak harus lagu daerah, cuman kreasi dari Bapak atau dari anak? Siswa sendiri. Makanya di sini tugas kami tuh cuman mendampingi. Itu aja. Mendampingi sama seperti Ibu sendiri nanti. Ya, yang lain cukup, Bu. Itu. Oke, terima kasih Bu Weti sebagai guru agama. Iya, Pak Nur, monggo. Terkait poin saya sudah konsisten, luar biasa tadi ya. Jadi 3 ini memang dalam setiap pembelajaran itu harus ada, Bapak Ibu. Jadi harus ada di mana siswa itu mengeluarkan pendapatnya, kemudian menentukan pilihannya, dan seterusnya dia setelah mengeluarkan pendapat dan menentukan pilihan, nanti akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka nyatakan atau dipilihkan. Ya. Nah, jadi seperti ini Pak Eko, kalau nanti mau ada seperti ini, berarti nanti ada dalam video Pak Eko itu nanti silahkan dibuat bagaimana situasi di mana Pak Eko itu menciptakan poin choice dan ownership tadi, ya, di mana Pak Eko akan menawarkan, ya, meminta kepada peserta didik untuk memilih, ya, peserta didik akan bersuara, akan memberikan pendapatnya, kemudian akan memilih salah satu dari yang mereka usulkan. Nah itu nanti suasananya seperti itu, mereka saat memilih, kemudian suasana saat mereka bersuara, mengeluarkan pendapatnya, kemudian menentukan pendapatnya salah satu dari antara sekian pendapat, ya, dan kemudian nanti bagaimana juga akan di video di dalam video itu juga nanti akan ada satu situasi di mana murid-murid itu sangat antusias untuk melakukan yang mereka pilih seperti itu. Jadi ada voice-nya, ada choice-nya, ada juga ownership-nya. Jadi kelihatan di video. Dan nanti kalau ini sudah terlihat, berarti kita tahap awal sudah terlihat tuh. Oh ya, mulai dari sini. Jadi semuanya itu kembali ke murid, berpusat pada murid. Nanti baru setelah itu tahap-tahap berikutnya. Ya. Dokumentasikan semua nanti bisa jadikan terbaik yang untuk diberikan kepada guru yang lain. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sarannya itu memang salah satu tujuannya memang seperti itu, Pak. Nah, mungkin ada yang lain, Ibu? Monggo. Ya. Baiklah Pak Eko, terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang kemungkinan tantangan. Ya. Di sini dituliskan beragamnya kemampuan siswa, kemudian menyebabkan perbedaan kemampuan siswa dalam keterampilan motorik dan kreativitas akan membutuhkan pendekatan yang fleksibel. Nah, yang ingin saya tanyakan, maksud dari pendekatan yang fleksibel ini yang bagaimana Pak? Misalnya kan kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada yang dia nanti cepat mengingat gerakan tentang kreatif itu, dan mungkin nanti ada yang lebih lambat, atau mungkin ada yang lebih tertinggal lagi. Nah itu
bagaimana cara Bapak mengatasi itu? Di sini yang dinamakan namanya pendekatan yang fleksibel. Oke, terima kasih Bu Kepala Wali kelas 6 ini. Luar biasa ya pertanyaannya. Jadi gini Bu, posisi saya itu sama dengan posisi Ibu ya. Jadi sama-sama kita itu cuman mendampingi, memotivasi ya, biar anak itu lebih kreatif ya intinya. Terus kok ada di sini ada keterampilan motorik untuk membutuhkan pendekatan secara fleksibel atau khusus ya. Anak yang kurang, bahkan anak yang lebih dalam menangkap gerakan-gerakan tadi. Anak yang kurang waktu pelaksanaan, waktu belajar lah intinya ya, itu harus kita dampingi. Ibu, harus kita dampingi agar minimal dia itu mengerti minimal, karena tingkat pemahaman anak-anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kita nggak bisa nyamakan. Mungkin di sini saja saya dan Ibu udah berbeda. Mungkin saya di bawahnya kalau secara itu penangkapannya ya. Nah itu adalah tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita memang mengiringi mereka itu dalam belajar. Nah itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Bu Marini, ada yang lain Bu? Jadi ini bisa saja menggunakan metode diferensiasi itu ya? Iya. Iya. Ranahnya memang ke situ. Oke, yang lain? Jadi dikelompokkan dulu yang penangkapannya cepat, dan yang lambat dikelompokkan, yang lambat mendapatkan pendampingan khusus. Iya. Tapi itu nggak boleh Bu. Kita itu dalam ini kan tetap senam Bu ya. Nah gerakannya itu harus menggunakan yang ini ibaratnya. Itu nggak boleh. Biar anak itu, mengapa anak tadi bersuara, terus anak memilih, ada pilihan, oh gerakan yang cocok yang ini. Nah di situ nanti kan keterkaitannya kan ada Bu, keterkaitannya. Jadi kalau Ibu itu memang di guru kelas Bu ya, jadi adakah sangkut pautnya dengan gerakan itu dengan mata pelajaran? Nah mungkin seni Pak ya, seni tari atau apa, itu mungkin ada. Oh yang tari itu yang bagusnya seperti itu loh Nak. Nah coba buatkan gerakannya, biar anak yang buat Bu. Nah itu, jadi biar anak berkreasi sendiri. Nah itu tambahan aja Bu. Ada yang lain? Monggo, yang lain kalau mau bertanya. Cukup? Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup, mungkin saya perlu tambahan ini Pak. Sarannya dari Bapak ataupun Ibu dari kepala sekolah langsung ini malahan tentang kegiatan rencana kami ini Pak. Bu, monggo Bu, saya minta sarannya satu saja atau dua sekalian nggak apa-apa. Saya ini Pak Eko ya. Yang pertama, lakukanlah yang terbaik. Yes. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya untuk anak-anak itu supaya lebih senang, bergairah apapun yang dilakukan Pak Eko. Ya, terima kasih. Ya, kalau misalnya untuk seperti Pak Eko kembali mengenai alat-alat kita bisa dulu. Oh ya. Kalau ada rezeki atau mana yang untuk didulukan kita. Oke, terima kasih Bu. Keadaan kita memang seperti itu. Tapi kayaknya kalau Pak Eko nggak harus dari dana, beliau bisa membuat sesuatu yang dilakukan. Iya, siap itu Bu. Kita tahu sendiri lah kalau di sini apa sih gitu kan, sudah untuk yang lain habis gitu kan, beberapa siswa. Jalan-jalan yang yang terbaik dari kita ini supaya SD kita, anak-anak kita tetap semangat untuk berjalan. Lebih semangat saja. Jangan sampai ketinggalan dengan SD. Oke, terima kasih Bu atas sarannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi jadi penyemangat kami Bu. Dukungan Ibu memang kami harapkan. Ya, harapannya juga harapan guru-guru semua di sini Bu. Nah, itu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Cukup Ibu? Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelum saya tutup Pak, Bu, saya sendiri mau
berpantun ini Pak. Sambil lihat contekan lagi Pak. Anak bangsa maju bersama. Oke. Kreatif cerdas penuh rasa. Dari budaya dijadikan alat peraga. Berkarya kreatif untuk sekolahan kita. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang terhormat kepada kakak fasilitator kelas 14 Kabupaten Kebumen Timur, Kak Indriansa, SPD. Perkenalkan, saya Eko Susanto. Saya bertugas di SD Negeri 1 Mendayung. Saat ini saya sebagai peserta diseminasi PKK PJOK Kabupaten Kebumen Timur tahun 2024. Dalam hal ini, di pelajaran PJOK berbasis proyek, saya mengumpulkan bukti karya dengan model pembelajaran kebugaran yang berjudul Senam Kreasi Umbe Akas. Senam ini yaitu hasil ciptaan dan kreasi peserta didik selama 14 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari salam olahraga. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Semangat lah, udah sarapan kok. Sudah belum? Sudah. Apa belum sarapan dan belum mandi? Langsung bangun tidur berangkat sekolah ada nggak? Sudah. Bagus, harus sarapan, harus mandi ya. Terus ada yang nggak berangkat, siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Oke, sip. Oke, dengerin. Pak Eko itu punya tugas ya, dapat tugas dari kegiatan Pak Eko yaitu PKG PJOK tahun 2024 Kabupaten Oku Timur ya. Jadi tugasnya itu membuat bukti karya, dan bukti karya itu akan saya buat bersama kalian semua. Tetapi hal ini yang membuat itu bukan Pak Eko, tapi kamu ya, kamu. Nah itu. Yang pertama itu kalian itu nanti apa sih keinginan kamu ya? Keinginan kamu itu apa? Contohnya seperti ini. Dalam belajar itu, Pak, nanti bagaimana kalau menggunakan saat belajar itu menggunakan permainan yang seperti ini, Pak? Oh, Pak, nanti saat belajar itu menggunakan pemanasannya yang bentuknya permainan loh Pak, kayak gini Pak. Tujuannya apa? Ya, tujuannya biar kamu suasana kelas itu semakin menyenangkan. Nah, seperti itu. Itu contoh. Dalam hal ini kamu tuh nanti menentukan suara ya, terus lagi ataupun ide. Selanjutnya itu setelah beride menentukan pilihan ya. Terus dari situ nanti kamu terciptalah sebuah apa ya kayak yang membanggakan diri kamu sendiri. Oh, berarti ini kemarin yang buat kita loh, ya. Jadi kamu merasa memiliki di situ. Ngerti? Paham? Siap? Siap. Oke, sekarang kamu coba berkelompok ya. Menuangkan idemu bersama kelompok. Nanti silakan kalian semua ataupun mewakili ya untuk mengutarakan pendapatnya ya. Siap? Ya. Oke, silakan. Temu? Temu. Benar. Benar. Coba siapa yang mau mengutarakan atau mewakili boleh, ataupun bertanya dulu nggak apa-apa ya. Coba silakan. Ya. Pak, bagaimana kita membuat senam kreasi saja? Senam kreasi.
Gimana? Yang lain? Setuju. Bagus. Boleh silahkan ya. Senam kreasi. Oke. Sip. Terus ada lagi yang lain? Ya Pak. Ya, Kartika, silakan. Pak, bagaimana dalam pembuatan senam kreasi menggunakan lagu daerah? Menggunakan lagu daerah. Mengapa kok pengen lagu daerah? Karena lagu yang sudah bosan. Oke, lagu yang sudah kamu udah bosan ya. Biasanya lagu yang dipakai kan lagu dangdut ya, ada ya. Oke, mengganti dengan menggunakan lagu daerah. Yang lain gimana, teman-temanmu? Setuju ya. Ayo silakan. Bagaimana menggunakan lagu Om Bayakas? Lagu daerahnya menggunakan lagu Om Bayakas. Cemerlang. Yang lain gimana? Setuju ya. Oh bagus, karena apa? Setidaknya kamu itu mengenalkan budaya lokal ya, mengenal budaya lokal itu. Lu Om Bayakas kan apa namanya, lagu Sumatera Selatan ya. Khususnya adat Komering. Nah itu. Bagus. Terus yang lain ada lagi? Saya Pak. Ya silakan. Siapa yang menciptakan gerakan senam Om Bayakas? Oke, yang menciptakan nanti gerakannya itu bukan Pak Eko, bukan guru yang lain, tetapi kalian semua. Kalian yang menyusunnya, merangkainya ya, sehingga tercipta nanti gerakan-gerakan itu yang sesuai dengan lagunya, sesuai dengan apa yang ada dalam lagu tersebut ya, ataupun gerak-gerakannya itu menyerupai lah intinya ya, menyerupai lagu tersebut ya. Ngerti? Paham? Bisa? Coba ya. Oke, siap? Oke, nanti kita laksanakan besok ya, besok pas itu besok. Jadi kamu pas di olahraga nanti kamu menggunakan baju olahraga, terus kamu ciptakan nanti gerakannya ya. Siap? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa.
melakukan aktivitas belajar gerakan senam ya, senam kreasi. Coba kita tepuk semangat. Oke, lanjut dengan yang kemarin kita melakukan gerakan lirik lagu Ombe Akas ya. Di sini Ibu akan menyanyikan lagu lirik selanjutnya. Kalian melakukan gerakan sesuai yang Ibu nyanyikan. Oke. Amoniku kawai hendaknya, kawai hendak muni. Amoniku hagarinya, nya hagari niku muni. Artinya kalau kamu kalau kamu baju putih, saya juga pakai baju putih. Kalau kamu suka sama saya juga suka sama kamu. Oke. Apa yang Ibu sampaikan tadi sudah bisa dimengerti? Bisa. Coba sekarang kalian berkumpul buat gerakan. Sesuaikan dengan apa yang Ibu nyanyikan tadi. Ayo. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan latihan untuk membuat senam kreasi kan. Kemarin udah buat. Sekarang kita melanjutkan gerakan yang kemarin, tapi sekarang kita ganti temanya. Kemarin kan soal lampu. Sekarang temanya itu tentang karakteristik dusunmu. Misal kamu di daerah Mendayun, itu gerakannya seperti apa? Kalau Mendayun itu apa biasanya? Orang-orang itu kan kalau Mendayun tuh kan biasanya itu kan berperahu kan, dia berperahu, pakai perahu, mancing dan sebagainya. Nah itu kamu kreasikan dengan membuat gerakan untuk senam. Jadi gimana caranya karakteristik yang ada di desamu itu, Mendayun itu bisa dibuat gerakan senam kreasi dan menjadi nanti untuk bisa kita tampilkan. Oke, sekarang silakan membuat gerakannya. Paham? Paham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Sudah siap mengikuti senam kreasi? Oke. Baiklah, anak-anak semuanya sebelum kita memulai kegiatan senam ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, siap ya. Mari Bu.
kita masuk kelas, terlebih dahulu kita berdoa ya Kak ya. Oke, berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, tepuk tangan. Ya, tatap bermata berbaris jalan. Saya Marini SPD, saya wali kelas dari kelas 6. Menurut saya sangat berhasil. Siswa terlihat lebih aktif bekerja sama dalam kelompok dan ide-ide mereka sangat kreatif, baik dalam menciptakan gerakan maupun memadukan dengan musik daerah. Terima kasih.